Saya ke Pak Novel Bamukmin. Assalamualaikum Pak Novel Bamukmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar suara? Terdengar suara Pak Novel. Ya. Sehat Pak Novel? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Ini semoga lelahnya mempersiapkan reuni 212 ini Allah berikan kemudahan dan juga menjadi amal jariah ya, khususnya bagi teman-teman panitia PA 212. Nah, Pak Novel ini ada di lapangan ini ya, Bung Hanif ini. Kurang tahu beliau. Kita dari tadi sibuk mundar-mandir. Masya Allah ya. Dari TV One, dari radio Solo. Yes. Kita menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat Indonesia untuk bisa memelihara, menjaga aset umat Islam yang sangat mahal harus dipelihara, harus dijaga. Karena ini suatu contoh Islam rahmatan lil alamin, sebegitu tumpah ruahnya manusia, berjuta-juta, aman, damai, tentram, betul-betul mengikat Bhinneka Tunggal Ika. Ini Islam bisa mengikat Bhinneka Tunggal Ika dengan hal-hal yang positif, sehingga tidak harus ditakuti kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan setiap tahun ya. Dan kita melihat ini barometer juga untuk ke depan masalah reuni ini mengukur seberapa jauhnya masalah pandemi. Kalau saya lihat sih aman-aman aja insya Allah ya, apalagi dengan virus corona yang baru tuh, Macron gitu. Omikron. Kirain mikro, kiranya itu Macron. Apalagi itu lebih ringan ya dengan kejadian seperti itu. Nah, kita melihat umat Islam ini harus bisa memberikan kontribusi yang jelas. Mereka mau turun berkontribusi, membagi waktunya, tenaganya, pikiran untuk apa? Untuk ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, persatuan, untuk tak lain tak bukan membangun bangsa, menyelesaikan masalah bangsa yang ini. Ayo kita bersama. Ini adalah suatu ajang boleh dikatakan rekonsiliasi, harusnya nasional, harusnya didukung dengan segala elemen yang ada di rakyat Indonesia. Karena tujuan ini tentu tujuan yang baik untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Karena kita melihat ada tuntutan, yaitu dibebaskannya, kita meminta untuk dibebaskannya Habib Rizik. Artinya di situ ada keadilan yang harus ditegakkan. Ini kan bagus, Indonesia berkemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila. Artinya kita tidak menyimpang dan justru kita menjalankan, mengamalkan apa yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolong sama-sama diamalkan gitu. Diamalkan, kemudian juga sama-sama dijalankan. Begitu juga kita melihat ada pembunuhan laskar, pembantaian 6 laskar, juga kita melihat harus mengedepankan yang namanya manusia yang adil dan beradab. Kalau karena membantai manusia sebegitu keji dan biadabnya, itu bukan beradab lagi. Biadab harus diselesaikan secara hukum gitu. Ya, ini kan masyarakat menunggu kapan ini Indonesia ini bisa terangkat atau bangkit dari keterpurukan yang terus-menerus digerus. Keadilan ini yang sangat kita melihat sangat prihatin, sangat betul-betul dengan kondisi saat ini keadilan itu sangat mahal di Indonesia ini, sehingga kita harus lagi-lagi turun. Sebenarnya nggak perlu ada reuni, apalagi dikatakan judulnya nostalgia atau ukhuwah. Nggak ada urusan nostalgia, mau ngapain kita urusan nostalgia? Buat begituan aja. Tapi ini adalah agenda umat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang sangat pelik. Mereka kumpul bersama, mereka mendengarkan, biar pemerintah ini lihat langsung begitu pedulinya masyarakat mau turun dari berbagai daerah. Kalau nggak dibendung, nggak dijegat, nggak dijegal, nggak dicekat itu semuanya, insya Allah mereka akan turun. Justru harus dibantu gitu. Masalah prokesnya nanti, pasti kita taat prokes, pasti kita juga akan menjaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Berangkat modal dari pertama kita bisa mengatur segitu banyaknya, itu suatu aset bangsa. Bagaimana kita bisa mengatur tertib rumput saja dijaga, apalagi persatuan. Apalagi nanti pandemi, kita akan menjadikan pilot project gitu kan, untuk bagaimana kita bisa bekerja sama dengan aparat pemerintahan mengatur segitu masa yang banyak untuk taat prokes. Artinya mereka bisa jaga jarak. Insya Allah laskar-laskar turun, mereka akan
mengatur jarak semaksimal mungkin. Baik mereka yang kita melihat datang dari luar itu harus kerjasama dengan kepolisian, sebaik sebelum sampai ke lokasi tujuan harus diarahkan, dibantu. Kita juga akan insya Allah siapkan masker, kita siapkan hand sanitizer, itu kita akan siapkan, kita akan bantu. Kalau perlu kita bagikan masker dan sebagainya. Dan kita akan pasti mengatur jaga jarak bagaimanapun. Dan kita melihat mudah-mudahan vaksin ini, program vaksin berhasil. Karena dengan kumpulnya manusia ini, kalau memang selesai dari ini nggak terjadi apa-apa, artinya vaksin berhasil. Karena tanpa prokes, tanpa jaga jarak, tanpa masker aja, Piala Eropa itu kita melihat menjadi barometer itu mereka terselenggara aman-aman aja. Aman-aman saja sampai saat ini. Begitu juga yang namanya setiap kegiatan Jumatan di seluruh Indonesia itu aman-aman aja. Padahal sudah mereka nggak pakai jaga jarak, banyak yang sudah nggak pakai masker, itu mereka sudah berkumpul bersama, rapat-rapat juga. Mereka juga aman-aman aja bersama. Sehingga kegiatan yang sampai saat ini kita melihat juga kegiatan masyarakat sudah mulai aktif, apalagi Jakarta sudah macet luar biasa ya. Udah nggak ada yang namanya susah kita untuk menghindar daripada kerumunan. Kalau itu kerumunan dijadikan alasan gitu. Karena kita bisa juga yang namanya kerumunan ini di berbagai tempat itu terjadi. Nah, kita melihat jangan dikambing hitamkan mulu ini 212 sebagai penyebab kerumunan. Karena kerumunan juga yang lain melakukan kerumunan, termasuk Muktamar NU yang kemarin terselenggara juga mereka melakukan kerumunan gitu. Jangan kita, karena kegiatan ini kita nggak kaget ya, jangankan masalah pandemi, dari awal di 2016 bagaimana mereka mencegah, bagaimana mereka menggagalkan acara ini untuk tidak terlaksana. Upaya-upaya mereka dahsyat, luar biasa, penggembosan yang mereka lakukan dahsyat, apalagi sekarang dengan alasan yaitu pandemi yang dipakai dengan untuk komoditas politik kepentingan mereka sepertinya, dengan alasan pandemi. Itu yang kita sampaikan di mana-mana, bahwa ini kita berkumpul adalah justru harus bisa menyelesaikan masalah bangsa. Kita harus, umat juga harus tahu apa yang rakyat ini sampai saat ini. Sebegitu banyaknya rakyat, lihat dengan real jumlah yang nyata mereka meneriakkan tentang keadilan. Begitu juga kita meminta kasus korupsi itu diusut tuntas, baik yang bansos maupun masalah mereka mengambil keuntungan yang begitu dahsyat di atas nyawa manusia korban corona, di atas manusia yang korban penyakit, daripada yang hari-hari ekonomi mereka terpuruk. Kok ada yang mengambil untungan sampai 23 triliun? Ada apa dengan bisnis PCR ini kok sampai begitu dahsyatnya? Justru pejabat-pejabat di saat pandemi ini mereka 70,3% itu naik harta kekayaannya saat justru di pandemi. Kenapa kita justru menyuarakan keadilan, justru menyuarakan pembelaan terhadap juga menolak pembubaran MUI, itu akan kita suarakan. Artinya suara rakyat. Pemerintah biar dengarkan langsung, baik melalui media yang ada, kemudian juga dengan masyarakat yang turun, kemudian para ulama menyampaikan orasi-orasinya, itu harus didengarkan. Gitu. Karena ini bukan jumlah yang sedikit. Artinya mereka datang nanti itu perwakilan dari mungkin 2016 itu 7 juta orang perwakilan, sampai 2018 13 juta itu perwakilan. Artinya mereka mewakili suara yang banyak untuk bisa meluruskan daripada jalannya pemerintahan, agar pemerintah ini berjalan dengan yang baik dan benar, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai juga dengan fatwa MUI, juga sesuai dengan konstitusi yang ada, kemudian juga prosedur yang ada, kemudian juga dengan aturan-aturan hukum yang ada. Kita harus sama-sama tunduk dan taat kepada apa yang dibuat aturan, karena turunnya ini dilindungi daripada undang-undang. Undang-Undang nomor 9 pasal 1 atau pasal 1 dan 2 itu tahun 1998, bahwa kita ini dilindungi oleh undang-undang dan harus dijaga. Justru yang membubarkan itu melanggar undang-undang apa yang ada. Jangan lagi-lagi di alasan hanya karena corona. Itu aja mungkin yang yang saya sampaikan saat ini. Mungkin ada yang bisa diberi pertanyaan kepada saya. Iya, baik Pak Novel. Ini ada pertanyaan tadi di YouTube. Ini jadinya di mana ini untuk teori 212 besok ini? A1-nya ini loh, info A1-nya ini. Ya. Sampai saat ini insya Allah yang positif
memang dari pertama Monas, kemudian patung kuda, kemudian bergeser lagi ke majelis Azikro, Masjid Azikro disentuh. Kemudian akhirnya kembali lagi ke patung kuda, dan itu kita patung kuda ini adalah betul-betul murni turun aksi. Karena kita prosedur bahwa aksi ataupun demo itu diatur oleh undang-undang, ada jamnya ya, jam 8 sampai jam 6 sore. Karena kalau kita pakai Monas itu sebelumnya itu bukan izin aksi, akan tetapi ini adalah suatu program yang mana program bekerja sama ketika itu dengan Pemprov DKI yang memang menyediakan tempat untuk diselenggarakannya acara, yaitu istighosa, zikir, kemudian salawat. Itu saya rasa bagian daripada acara yang memang ketika itu bukan bagian daripada prosedural yang kita melihat untuk aksi yang seperti kemarin-kemarin, yang seperti aksi di jalanan gitu. Jadi kembali lagi ke patung kuda. Wah, ini siap naik kuda berarti ya? Iya. Berarti patung lebih dekat dengan itu, kita tertib, kita damai, jangan terprovokasi. Ingat, jaga khasnya 212 yang aman, damai, tentram, bersih, ya kan? Itu harus dijaga. Karena upaya-upaya provokasi itu selalu ada, dan alhamdulillah selalu juga upaya-upaya provokasi itu digagal. Bukan tidak mungkin besok ini lebih kental dengan turun provokasi dengan aparat-aparat yang tidak menginginkan kita untuk turun. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak persuasif ya. Artinya bisa menjadikan itu provokasi-provokasi kepada orang yang hadir, dan ini sangat berbahaya. Tolong mereka diarahkan, mereka sudah sangat paham, mereka sudah sangat tahu ini aksi damai, tidak ada mau sama sekali membuat negara ini terpecah belah dengan adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Justru kita ingin menyatukan seluruh elemen anak bangsa yang ada ini, harus kita persatukan untuk bisa sama-sama menegakkan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Gitu. Iya. Nah, Pak Novel, sebetulnya apa untuk seruan aksi besok ini? Hal yang utama itu apa yang diserukan oleh PA 212? Jadi yang pertama kita melihat yang pasti itu satu, bebaskan Habib Rizik. Karena masih ada proses kasasi yang satu. Setelah kasasi ini masih ada PK. Artinya dengan nanti keputusan PK, Habib Rizik harus dibebaskan. Karena Habib Rizik tidak pantas untuk menerima satu detik pun tahanan, satu titik pun daripada proses yang ada ini. Karena kita melihat mungkin hanya di dunia yang alasan prokes ini Habib Rizik menjadi korban kriminalisasi yang harus dipenjarakan. Padahal kasus kerumunan, Jokowi melakukan kerumunan di Maumere, kemudian Jokowi melakukan kerumunan di Grogol dan lain sebagainya. Bahkan pejabat-pejabat negara juga seperti Hovifah melakukan kerumunan, urusan milad atas dirinya. Cukup minta maaf, dimaafin. Habib Rizik udah minta maaf, udah bayar denda 50 juta, bayar lagi 20 juta, dipenjara 8 bulan, masih kurang, ditambahin 4 tahun. Nah itu kita minta Habib Rizik untuk segera dibebaskan dan kawan-kawan, termasuk Habib Hanif. Begitu juga lepaskan jerat daripada kriminalisasi, terorisasi yang dilakukan kepada Munarman, kemudian Dr. Farid Okbar, kemudian juga ustadz-ustadz yang lain yang terjaring. Itu harus terbuka, transparan, yang mereka ini adalah aset bangsa, yang mereka ini adalah pemikir-pemikir, apalagi sebagai anggota fatwa MUI itu jangan sembarangan untuk diperkarakan, karena kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Itu harus asas hukum mendasar daripada yang ada saat ini adalah asas praduga tak bersalah. Begitu juga kita melihat masalah keadilan, pembantaian daripada 6 laskar FPI yang harus diadili di pengadilan HAM internasional, bukan di pengadilan yang seperti itu gitu, pengadilan biasa. Dan harus juga kita meminta para pelakunya harus dipenjara, karena Habib Rizik cuma mengatakan saya baik-baik saja, itu urusannya di penjara. Padahal cuma mengatakan baik-baik. Ini ada 6 orang nyawa, korban nyawa mati, satu pun nggak ada yang di penjara. Ini kan lucu, gitu kan? Sudah menjadi tersangka tapi nggak di penjara. Kemudian juga kita meminta pasalnya juga bukan pasal daripada pembunuhan dan penganiayaan, tapi itu pembunuhan yang berencana, gitu.
Nah, yang ketiga juga kita meminta untuk pemerintah ini punya sikap tegas menjamin untuk MUI tidak dibubarkan. Begitu juga kita lihat sikap dari pemerintah meminta untuk bisa yang namanya kasus-kasus korupsi itu diusut tuntas, termasuk Harun Masiku. Begitu juga kita melihat kasus bansos, kita juga melihat ada keuntungan dari pandemi yang begitu dahsyat. Begitu juga kita melihat daripada ideologi yang diganti saat ini dengan ideologi Pancasila mau diganti dengan Trisila, diganti dengan Ekasila melalui RUHIP. Mereka juga ingin menarik daripada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu harus pemerintah harus tegas tuntaskan. Tidak ada lagi kajian-kajian ataupun program-program rencana mereka untuk mengutak-atik Pancasila dengan RUHIP ataupun nama-nama lain ingin mengganti Pancasila. Karena kita melihat pengganti Pancasila itu adalah pengkhianatan. Pengkhianatan ini kita panja-panjanya itu sudah dilaporkan, harusnya juga diproses gitu. Begitu juga Indonesia jangan dijadikan sebagai surga buat penista agama. Karena saat ini luar biasa orang merajalela untuk melakukan penistaan terhadap agama. Karena saya yang tahu hadirnya reuni ini 212 yang memang berasal dari pelaporan saya pertama Ahok. Nggak direspon, kemudian Habib Rizik bikin aksi yang pertama bela Islam 14.10, nggak direspon, aksi lagi bela Islam 4.11, nggak direspon, malah kita ditembakin gas air mata, banyak korban, almarhum Arifin Ilham pingsan, almarhum daripada Syahli Jabir pingsan, itu banyak korban. Dan ketika itu akhirnya 212 digelar sampai saat ini, 212 digelar sampai saat ini juga itu masih ada unsur-unsur kita meminta segala bentuk penistaan agama harus diproses. Karena mereka sudah terlapor semua. Sampai saat ini mereka sudah terlapor semua. Bahkan ada yang jadikan tersangka, bahkan ada yang sempat diberikan SP3. Artinya kita meminta untuk terus itu diproses para penista agama. Kemudian juga kita melihat banyak hal-hal yang lain yang harus dibenahin untuk kita saling sama-sama pemerintah mendengar daripada aspirasi kita turun, karena ini turun lintas agama, lintas suku. Ini adalah sebagai bentuk kemajemukan daripada Bhinneka Tunggal Ika yang harus dijaga, dan kitalah contoh real yang menjaga kebinekaan Tunggal Ika itu nyata, bukan konon katanya. Kita juga yang menjaga Pancasila, bukan saya Pancasila tapi saya maling, saya Pancasila tapi mendukung penistaan agama. Saya Pancasila, bansos dikorupsi, gitu. Jadi harus yang Pancasila yang benar yang mana nih? Nah, kita yang melaksanakan ajaran Pancasila yang benar, kita juga yang merealisasikan daripada Kebinekaan Tunggal Ika yang real, yang nyata, bukan hanya sekedar teori, begitu. Ya, baik. Satu hal lagi, Pak Novel, ini kan kita juga tidak memungkiri bahwa ada peserta yang dari luar Jakarta ataupun yang mana itu kan ingin hadir. Nah, betul. Kita ingin mendapatkan pesan dari Pak Novel bagi peserta yang akan hadir seperti apa, dan juga peserta yang berhalangan hadir ya. Mungkin seperti yang jauh-jauh, waduh, nggak sempat dan sebagainya. Apa ini yang harus bisa kita berikan dukungan kepada panitia reuni 212? Silakan Pak Novel. Halo, suara kedengaran? Kedengaran Pak Novel. Kecil sih. Di sini suara kecil. Ya. Halo? Ya, silakan Ya, Pak Novel. Apa pesan bagi peserta yang akan ikut hadir nanti di reuni 212? Oh ya, jadi saya menyampaikan apa pesan yang tidak ikut agar yang hadir itu pertama menjaga ketertiban, tidak membawa senjata api, tidak membawa hal-hal yang dilarang, yang dilarang dengan larangan agama, yang dilarang dengan larangan hukum Indonesia yang ada sampai saat ini. Juga hati-hati, kenalin kanan kiri masing-masing, jangan sampai mereka ini bisa terprovokasi. Ini acara umum,
karena memang kita aksi damai, seluruh bisa hadir, baik orang tua, baik anak-anak, baik perempuan maupun laki, semuanya hadir dari berbagai daerah. Tolong dijaga keluarganya masing-masing. Ayo kita bersama berkumpul untuk sama-sama menjaga ketertiban, sama-sama menjaga kebersihan, sama-sama menjaga daripada ketentraman, kenyamanan yang ada. Ikuti komando yang ada, ikuti daripada aturan-aturan Orlap, ikutan aturan-aturan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama, tokoh-tokoh kita ketika nanti sudah berada di Jakarta dan sudah berada dalam posisi untuk sampai dalam patung di patung kuda nanti. Saya sih melihat sepertinya patung kuda ini diblokir ya, mungkin akan diblokade. Bisa jadi nanti kita di HI. Kalau di HI nggak bisa, mungkin kita di Tugu Tani. Bisa juga nanti di Istiqlal, di mana aja insya Allah bisa gitu. Karena kini aksi atau di mana aja, bisa jadi di depan DPR, bisa jadi nanti bisa juga di depan MK gitu. Bisa juga nanti bisa di depan MA gitu. Yang pasti bisa akan menyuarakan pesan-pesan ini kepada pemerintah, kepada rezim ini untuk mendengarkan pesan-pesan kita yang insya Allah memang kita aksi ini ada aksi damai. Kalau ada yang melakukan aksi-aksi ini merusak daripada aksi-aksi ini, itu bukan bagian daripada kita. Dan boleh polisi untuk segera mengamankan orang-orang yang ingin merusak daripada acara kita gitu.